Afwan, kebetulan adik ipar saya gagal ginjal. Dulu pernah transplantasi di Cina sudah 70 tahun. Sekarang ginjalnya sudah jelek lagi, rencana mau beli ginjal di Indonesia. Yang mau saya tanyakan, apakah jual belinya mengandung gharar? Begitu, Ustaz. Jual beli ginjal mengandung gharar? Ya. Jual beli ginjal tidak mengandung gharar, tetapi dia diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Anak-anak Adam itu telah kami muliakan. Dan yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang hina, yang tidak bisa diperjualbelikan adalah sesuatu yang mulia. Dan anak Adam tidak boleh diperjualbelikan kecuali kasusnya dia dalam perbudakan. Ya, sekarang tidak ada perbudakan. Bila manusia tidak boleh diperjualbelikan, bagian dari tubuhnya pun tidak boleh diperjualbelikan. Organ tubuhnya tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Yang ada adalah donor. Bila orang memiliki ginjal, kemudian dia donasikan, dan bolehkah yang menerima ginjal tadi memberikan hadiah? Hadiah boleh, tapi bukan jual beli. Hadiah dan kemudian biaya perawatan agar dia bisa hidup dengan satu ginjal itu kan butuh waktu, butuh penyesuaian, butuh adaptasi sampai satu ginjal terus bisa menopang hidupnya. Ya, untuk sekedar itu halal. Tapi kalau transaksi jual beli itu hukumnya haram. Kalau di Cina kan yang mereka nggak ada yang haram bagi mereka. Baik, sebentar Ustaz, kebetulan yang bersangkutan resen. Tafadhol Ibu, berinteraksi dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi adik ipar saya itu 17 tahun Ustaz sudah transplantasi di Cina. Nah, sekarang itu kerasa lagi ginjalnya gitu. Memang dari Cinanya dibilang ini masanya kurang lebih 12 tahun katanya gitu. Nah, alhamdulillah sekarang udah 17 tahun. Merasa lagi, nah orang tua teh rencana mau transplant lagi. Nah, itu teh berarti maksud saya tuh nyari donor lagi gitu. Nah, itu berarti enggak gharar ya Ustadz kalau kita nyari donor? Tidak. Beli tidak boleh, Bu. Kalau donor. Donor itu Anda terimanya gratis. Tapi kemudian Anda memberikan hadiah kepada pihak yang donor, ya tidak ada masalah. Tapi hadiah bukan jual beli. Kalau namanya hadiah, berapapun Anda beri, dia nerima. Tidak Anda beri pun, mereka menerima. Kemudian mereka minta biaya perawatan, itu memang harus. Itu bukan jual beli namanya. Oh, jadi tergantung akad gitu apa gimana Ustaz? Iya, betul, tergantung akad. Iya. Sama dengan darah. Darah itu Anda kalau butuh darah, itu keluarga beli darah namanya atau bukan? Bukan, donor. Donor yang ngasih, yang butuh? Nerima, enggak beli. Iya, tidak dari PMI beli enggak? Dari rumah sakit enggak beli? Enggak. Kalau di rumah sakit mungkin bayar ya Ustadz ya? Bayar iya, tapi bukan beli darah. Oh, Dimana iya. saya katakan bayar iya bukan beli darah? Ya, karena pihak rumah sakit mendapatkannya dari PMI. PMI kan mendapatkannya gratis dari para donatur, para orang-orang yang berdonor darah. Kan nggak bayar, dia kan nggak beli. Lalu kenapa kita harus bayar uang? Anda bayar uang bukan untuk membeli darah, bukan untuk darah. Tapi yang berdonor dapat susu, dapat Indomie, tidak mungkinlah darah satu kantong dibayar dengan Indomie dengan susu. Itu bukan jual beli. Itu hanya agar setelah dia berdonor
tidak untuk menyesuaikan tubuhnya saja sehingga diberi makanan untuk penguat kondisi tubuhnya. Bukan beli, kan dia jual. Kemudian pun PMI sampai ke rumah sakit tadi tentu menggunakan biaya. Untuk darah untuk bisa diambil sebagai donor tentu dicek dulu darahnya berbahaya atau tidak. Ada penyakit atau tidak. Bila darahnya bagus dan aman, baru diambil. Itu kan menggunakan biaya. Iya. Biaya labnya, penelitiannya. Kemudian setelah diambil, ditempatkan di tempat yang khusus. Itu kan menggunakan biaya yang tidak murah. Sampai diserahkan kepada yang membutuhkan, itu pun dengan menggunakan media yang tidak murah. Ya, maka seseorang yang beli darah di rumah sakit itu hakikatnya dia bukan beli, hanya biaya penggantian dari biaya operasional tadi, bukan menjadi sebuah keuntungan bagi pihak PMI dan keuntungan laba bagi rumah sakit, bukan. Gitu juga masalah donor tadi, donor ginjal, paham Ibu? Kalau ada ya Ibu, cukup jelas Ibu, saya rasa kan. Ustadz mau nanya lagi, ini kalau misalnya kan sekarang teh memang adik teh bilang dari tahun kemarin teh katanya emang harganya udah 100 jutaan, katanya gak tahu tahun sekarang gitu. Nah terus nanti kalau misalnya ada pendonor, nanti teh ada apa sih surat perjanjian gitu. Nah kalau gitu boleh ya Ustadz ya? Iya, jual beli atau biaya tadi, seperti biaya kan dicek dulu kondisinya dia, itu kan menggunakan biaya itu. Kemudian dokter mengambil, itu kan menggunakan biaya. Kemudian dipindahkan ke yang penerima donor, itu kan butuh biaya. Kemudian biaya perawatan si pendonor, kan nggak mungkin dia langsung ketika diambil ginjal habis itu pulang, kan nggak mungkin. Iya. Ada sekian hari di rumah sakit. Kemudian dia harus kontrol lagi persekian waktu. Itu kan menggunakan biaya seluruhnya. Kalau biaya itu saja boleh. Kalau Anda berikan kemudian hadiah juga boleh. Tapi walhasil, kalau tidak Anda temukan yang seperti itu, memang orang-orang yang mendonorkan itu namanya mereka katakan donor, walau hakikatnya mereka adalah ingin uang memang. Kalau tidak ditemukan, ya halal membelinya karena kondisi darurat yang haram bagi penjualnya. Oh, gitu. Ya. Namanya juga adalah maksud darah tadi. Kalau umpamanya kebutuhan darah sangat mendesak, ya, donor dana yang di PMI kosong. Kemudian Anda minta teman-teman dalam kondisi ini banyak yang tidak mau datang ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya, khawatir dengan berbagai hal saat pandemi ini. Maka yang ada hanya orang-orang yang mengatakan, saya juga butuh uang Ibu, kata dia. Saya sih siap 1 kantong, tapi sekian rupiah loh, 1 juta, kata dia. Ini apa boleh dibuat? Ini namanya darurat.